Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Raihan Wijaya Bomona. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari kelas 2133 dan NIM saya adalah 21962411. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya bijak menggunakan sosial media. Seperti yang teman-teman tahu, sosial media pada saat ini memiliki banyak pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk. Pengaruh baiknya adalah banyak bisnis-bisnis kecil yang bisa berkembang dari pengaruh sosial media. Banyak juga orang-orang yang sebenarnya memiliki bakat, akhirnya bakatnya bisa tersampaikan dengan baik dan bisa dikelola dengan baik karena adanya sosial media. Pengaruh buruknya juga tak kalah banyak daripada pengaruh baiknya. Pengaruh buruknya yaitu banyak sekali pengambilan atau pencurian data yang ada pada sosial media. Dan menurut saya, pencurian data yang terjadi pada sosial media ini lebih parah daripada pencurian data yang dilakukan oleh hacker. Kenapa saya berani berkata demikian? Karena sosial media di Indonesia sendiri, apalagi web dari pemerintah Indonesia sendiri, masih sangat lemah dalam hal keamanan data penggunanya. Jadi sangat gampang bocor dan sangat rentan terkena hack oleh orang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak juga tren di sosial media sendiri yang malah membuat mereka itu harus kehilangan data. Salah satu tren yang saya ambil adalah tren foto KTP pada zaman belakangan, di mana orang-orang ini menggunakan foto KTP untuk menandakan bahwa mereka ini sudah 17 tahun. Tetapi foto KTP-nya ini tidak mereka balik dengan menunjukkan belakangnya, tetapi mereka menunjukkan depannya yang berisi semua data-data penting tentang diri mereka. Sebenarnya tren ini bukan sesuatu yang bisa dibenarkan juga. Tren ini adalah tren yang sangat salah. Karena KTP sendiri adalah identitas pribadi dari diri kita. Jika KTP disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan cara mungkin meng-screenshot atau meng-capture informasi pribadi dari KTP yang kita punya, maka hal tersebut bisa berakibat fatal. Mungkin saja buat teman-teman yang sudah mempunyai rekening dan rekeningnya mendaftar menggunakan KTP tersebut, saldo di dalamnya bisa hilang, atau mungkin teman-teman yang tidak tahu apa-apa terus didatangi para debt collector karena membuat pinjaman atau sebagainya. Karena KTP sendiri adalah hal yang sangat rentan dan sangat pribadi, itu memiliki privasi yang sangat harus dilindungi, apalagi di era sosial media saat ini. Maka daripada itu, saya mengajak teman-teman untuk selalu bijak menggunakan sosial media. Caranya seperti apa? Tidak semua tren yang ada di sosial media harus teman-teman ikuti. Tidak semua tren, tidak semua hal yang berkembang di sosial media harus teman-teman ikuti. Misalnya tren foto KTP, itu menurut saya adalah tren yang tidak harus diikuti. Karena balik lagi ke penjelasan di awal video tadi, sangat tidak bagus untuk diikuti. Karena banyak informasi pribadi di situ yang bisa diambil kemudian disalahgunakan. Solusinya gimana sih Kak buat kita supaya tidak salah mengikuti tren? Gampang saja sebenarnya menurut saya supaya kita tidak terlalu mengikuti tren, yaitu kita bisa memilih dan memilah mana tren yang baik dan tren yang buruk. Bagaimana caranya Kak? Banyak membaca, banyak buku-buku yang tersedia di internet, banyak buku-buku yang tersedia di toko buku, mungkin dari teman-teman juga yang memiliki teman di jurusan informatika dan sebagainya, informatika, ilmu komunikasi, atau teman-teman yang setidaknya memiliki ilmu di bidang sosial media. Tanya ke mereka, jangan malu. Mereka gak bakal ngetawain. Kalau mereka ketawain berarti ya udah, tapi sebaliknya tidak diketawain karena itu adalah ilmu. Kemudian cara selanjutnya gimana? Ya pastikan aja tren tersebut tidak berbahaya buat kita sendiri. Misalnya zaman dulu tuh, seingat saya ada tren juga yang bukan zaman dulu, baru-baru ini ada tren juga yang sangat tidak bisa diikuti, yaitu tren memberhentikan truk. Tren itu juga sebenarnya tidak bisa diikuti karena ya risikonya kecelakaan dan sebagainya. Terus tren yang positif apa Kak? Misalnya ada tuh, kalau teman-teman menginstal aplikasi TikTok, ada di TikTok yang namanya belajar dengan TikTok, hashtag belajar dengan TikTok. Tren itu sebenarnya menurut saya dari pihak TikTok yang buat sangat keren. Karena apa? Ketika kita mencet hashtag tersebut,
maka banyak ilmu yang akan datang, entah itu ilmu masak, entah itu ilmu dalam bersosial media, entah itu ilmu dalam melakukan bisnis dan sebagainya. Buat teman-teman yang masih muda mungkin yang ingin memulai bisnis, bisa banget buat ngikutin tren yang ada di TikTok tersebut. Caranya juga lumayan simpel ya teman-teman, hanya perlu tinggal klik dan selesai. Maka teman-teman tinggal memilih, misalnya teman-teman suka apa nih, sukanya di bidang entrepreneur, bisa teman-teman langsung cari di situ, karena banyak juga entrepreneur muda yang membagikan tips-tips sukses mereka di aplikasi tersebut. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jangan selalu mengikuti tren yang buruk dari sosial media. Itu saja pesan dari saya. Selalu bijak dan ingat, sosial media bukanlah tempat untuk bermain-main dengan data pribadi. Makanya bijak dan gunakanlah otak ketika menggunakan sosial media. Sekian dari saya Raihan Buamona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.